di banyak sektor. Singkong, tanaman yang dulu dianggap makanan kampung, kini mulai diburu pasar dunia. Wah, Yang hati-hati. mengejutkan, beberapa negara Eropa mulai melirik Ih, Indonesia bukan masa karena kalah minyak sama atau batu bara, melainkan karena umbi sederhana ini. Permintaan global terhadap singkong meningkat saat dunia digendong, mencari bahan digendong. pangan alternatif di tengah mahalnya harga Dasar. gandum dan ancaman krisis pangan. Kagak berani Banyak yang nyebrang belum sadar, jembatan. di balik tanaman Jembatan sederhana bambu. ini tersimpan peluang ekonomi besar untuk Indonesia. Dan ketika Eropa mulai mencari pasokan baru, nama Indonesia Ya, perlahan masuk ke radar mereka. lumayan jauh Selama tuh. bertahun-tahun, singkong identik dengan makanan tradisional Lumayan yang jauh. dianggap biasa saja. Namun dunia Diam, kini hatimu berubah diam. cepat. Krisis Diam. iklim, perang Hatimu diam. dagang, dan gangguan rantai pasok membuat banyak negara mencari sumber karbohidrat alternatif yang lebih murah dan mudah diproduksi. Disinilah Tuh, singkong ada buah mulai apa menarik itu? perhatian. Yang Apa itu? mengejutkan, Buahnya. Indonesia Ada buahnya itu. ternyata memiliki potensi besar untuk memanfaatkan peluang Ada ini. buah. Saat Ambil Eropa buahnya. menghadapi tekanan pangan dan kebutuhan industri baru, singkong Alhamdulillah, udah Indonesia nyampe. mulai dilirik serius. Tuh. Perubahan ini sebenarnya tidak terjadi mendadak. Dalam beberapa tahun Oke, terakhir, dah jalan lagi ke sini. negara-negara Eropa Oh, mulai meneliti nah. bahan pangan non-gandum dan bahan industri ramah lingkungan. Mereka mencari komoditas yang murah, Ini fleksibel, jauh ya, dan kita bisa dipakai ini di banyak mau ngelihat sektor. sawah. Singkong memenuhi syarat itu. Umbi Tuh. ini bisa diolah menjadi tepung, bioetanol, pakan ternak, hingga bahan industri tertentu. Ketika kebutuhan dunia berubah, Udah mulai singkong perlahan menguning. berubah menjadi komoditas strategis. Dan Indonesia punya kondisi alam yang sangat mendukung untuk produksi besar-besaran. Yang membuat banyak pihak mulai terkejut adalah meningkatnya perhatian terhadap produk turunan singkong Indonesia. Beberapa importir mulai melihat tepung tapioka Indonesia sebagai alternatif dari produk berbasis gandum yang makin mahal. Di Oh, sisi lain, manuk. tren makanan Oh, bebas gluten di Eropa ikut mendorong permintaan singkong. Banyak konsumen mulai mencari bahan pangan yang dianggap lebih alami. Tanpa disadari banyak orang, singkong Indonesia tiba-tiba masuk ke dalam tren global tersebut. Namun singkong iya. ternyata bukan hanya soal makanan. Ketika dunia mulai mendorong energi terbarukan, beberapa negara melihat singkong sebagai bahan Udah baku naik. bioetanol yang potensial. Hal ini penting karena Eropa sedang mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Dalam kondisi seperti ini, negara dengan pasokan singkong besar bisa mendapat keuntungan besar. Dan Indonesia diam-diam berada di posisi yang cukup strategis untuk mengambil peluang tersebut. Meski begitu, perjalanan Indonesia tidak sepenuhnya mulus. Produktivitas singkong nasional masih menghadapi banyak tantangan. Banyak petani memakai metode tradisional dan kualitas hasil panen sering belum konsisten. Karena itu negara seperti Thailand lebih dulu mendominasi pasar ekspor singkong dunia. Namun Oh, yang lupa mulai menarik karet. perhatian sekarang, Indonesia perlahan memperbaiki kualitas produksi dan pengolahannya. Dan perubahan itu mulai dilirik pasar internasional. Di beberapa daerah Indonesia, singkong sebenarnya sudah lama menjadi sumber Enaknya ada penghasilan bubuknya. masyarakat. Sayangnya, nilai jualnya sering rendah karena hanya dijual mentah. Padahal keuntungan terbesar ada pada produk Nah, olahan bayam habis seperti tepung dipanen mocaf, bayam. tapioka premium, hingga Ubi. bioetanol. Negara maju tidak hanya mencari bahan mentah, tetapi juga produk bernilai tambah tinggi. Banyak yang belum sadar, kekuatan utama singkong justru ada pada kemampuan mengolahnya menjadi produk global. Lalu mengapa Kangkung, Eropa bayam, tiba-tiba serius kacang. melirik singkong? Jawabannya berkaitan dengan kondisi dunia yang semakin tidak stabil. Harga gandum global beberapa kali melonjak akibat konflik dan cuaca ekstrim. Negara-negara Eropa mulai sadar bahwa ketergantungan pada satu bahan pangan sangat berisiko. Mereka membutuhkan sumber alternatif yang lebih aman dan fleksibel. Singkong dianggap memenuhi kebutuhan itu, dan Indonesia punya semua syarat alam untuk memasoknya. Yang lebih mengejutkan, tren makanan modern ikut membuat popularitas singkong naik. Banyak industri makanan mulai menggunakan tepung singkong untuk produk sehat dan bebas gluten. Di beberapa negara barat, produk berbahan singkong mulai muncul dalam bentuk snack, roti, hingga mie alternatif. Konsumen modern kini tertarik pada makanan yang dianggap alami dan unik. Tanpa banyak disadari, singkong perlahan berubah menjadi bagian dari tren gaya hidup global.
Namun ada fakta penting yang jarang dibahas. Permintaan global yang meningkat belum tentu otomatis membuat Indonesia menang. Persaingan internasional sangat ketat. Negara seperti Thailand dan Vietnam lebih siap dalam distribusi dan kualitas ekspor. Infrastruktur mereka lebih kuat dan promosi dagangnya lebih agresif. Ini menjadi tantangan serius bagi Indonesia. Tetapi pasar dunia yang terus berkembang juga membuka peluang besar jika Indonesia mampu memperbaiki kualitas dan industri hilirnya. Hal lain yang membuat situasi ini menarik adalah perubahan pola konsumsi dunia. Banyak negara mulai khawatir terhadap ancaman krisis pangan akibat perubahan iklim. Tanaman yang tahan terhadap cuaca ekstrim kini dianggap semakin penting. Singkong termasuk tanaman yang cukup kuat menghadapi kondisi panas dan lahan tertentu. Saat banyak komoditas lain mulai terganggu iklim, singkong justru dinilai punya daya tahan lebih baik. Di tengah situasi itu, Indonesia sebenarnya memiliki keuntungan alam yang luar biasa. Tanah tropis dan wilayah pertanian luas memberi potensi besar untuk meningkatkan produksi singkong nasional. Namun yang paling penting bukan hanya produksi, melainkan strategi jangka panjang. Jika hanya menjual singkong mentah, keuntungan akan terbatas. Tetapi jika industri pengolahan berkembang, nilai ekonominya bisa melonjak jauh lebih tinggi. Perhatian dunia terhadap singkong juga membuka peluang baru bagi petani lokal. Selama ini banyak petani berada di posisi lemah karena harga jual rendah. Namun ketika permintaan industri meningkat, posisi mereka bisa berubah jika didukung sistem yang baik. Teknologi pertanian, akses pasar, dan industri pengolahan dapat meningkatkan nilai hasil panen secara signifikan. Jika momentum ini dimanfaatkan, singkong bisa menjadi sumber ekonomi baru di banyak daerah Indonesia. Namun di balik peluang besar itu, ada ancaman yang tidak boleh diabaikan. Ketika komoditas mulai naik daun, persaingan global juga semakin keras. Negara lain tentu tidak tinggal diam. Mereka mulai memperluas produksi dan memperkuat ekspor. Bahkan beberapa perusahaan internasional mulai berinvestasi besar pada pangan alternatif. Artinya, Indonesia harus bergerak cepat sebelum peluang ini direbut negara lain. Yang membuat situasi semakin menarik, dunia kini memasuki era perubahan besar dalam sektor pangan dan energi. Komoditas yang dulu dianggap sederhana kini bisa menjadi sangat penting. Sejarah berkali-kali menunjukkan bahwa barang yang diremehkan bisa berubah menjadi rebutan dunia ketika kondisi global berubah. Dan singkong tampaknya mulai bergerak ke arah itu.